Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini Alula masih dirawat di rumah sakit. Jadi ceritanya dari hari Minggu itu dia tuh sakit muntah dari jam 2 sampai jam 8 pagi itu kayak 10 kalian gitu. Akhirnya kita panik dan kita bawalah ke rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke. Nah, dari situ kita dikasih obat suntikan dengan dikasih infus, tapi cuma yang dimasukin itu sekitar 100 milian gitu deh infusnya. Setelah itu better, kayak ya baik-baik aja gitu, dia udah seger. Akhirnya kita dibolehin pulang dong. Sampai di rumah ternyata mual muntahnya emang berkurang ya, tapi dia tiba-tiba demam, padahal pas masuk rumah sakit tuh sama sekali nggak ada demamnya itu sampai 38,4 6 38,6 gitu maksudnya. Terus sampai kita tuh yang ya Allah kok demam sih gitu. Ya udah, karena ada obat demam di rumah, kita coba kasihlah obat demam itu. Malam tetap di paling rendah tuh ya 37,5an gitu, pokoknya masih demam ya. Akhirnya nggak mau makan tuh sampai malam. Akhirnya dia mau makan, walaupun habis makan kita coba kasih obat yang dikasih sama dokter yang di UGD itu, dan tapi akhirnya ditolak. Dia dimuntahin, maksudnya mau minum tapi akhirnya tetap muntah, mungkin karena masih ada rasa mual. Nah, setelah itu kita kayak yaudah observasi dulu deh gitu. Oke, pagi dia udah mulai segeran, mau makan, tapi sebelum makan tuh dia nggak mau minum obat. Mungkin dia pikir dia akan tetap muntah kayak yang semalam gitu, tapi ternyata kita tuh nggak, setelah kita nggak minumin obat anti mual yang sebelum makan, karena kita pikir juga ini anak better nih, baikan nih, mungkin dia udah ada nafsu makan kan, jadi aku pikir udah baikan, ternyata salah dan dia tetap muntah. Oke, terus habis makan terus tiba-tiba dia muntah. Dia sempet tuh minta sekolah karena dia tahu jadwal hari itu tuh sekolah online di rumah gitu. Nah, terus akhirnya nggak sempet sampai dimulai itu sekolahnya, dia ketiduran. Oke, nggak apa-apa, dia ketiduran, kita biarin dia tidur. Siang tiba-tiba dia tuh muntah, terus muntah yang sekali, kayak aku kayaknya minumin obat juga, terus anti mual ya tentunya. Terus habis itu dia kuajak tiduran di kamar sambil dia nonton biar mengalihkan suasana gitu. Habis itu nonton, dia tuh kayak mungkin dia nahan refleks muntahnya itu, terus kayak duduk diem, ya udah, terus tiba-tiba tetap muntah. Dan di muntah kedua ini aku udah yang pesimis. Dia tiba-tiba tuh diem yang kayak apa ya, yang kayak lemes gitu loh. Terus aku tanya, kak gimana, kuat nggak? Dia bilang enggak. Di situ kayak aku, ya Allah, aku selalu ngajak dia komunikasi karena kita udah terbiasa komunikasi gitu ya. Jadi aku selalu tanya gimana keadaan dia, apakah dia kuat atau dia perlu bantuan mau ke dokter dan lainnya. Nah, setelah itu dia tetap kayak Masya Allah, dia jawab kayak gitu. Aku akhirnya panik dan aku coba telepon suami dan tanteku, tetap dia nggak ada perbaikan, tapi dia ketiduran. Aku takut lah di situ dia ketiduran di kondisi habis muntah dan dia lemas banget. Aku takut antara dia emang udah dehidrasi atau gimana, aku nggak ngerti sih. Jadi di situ karena aku takut banget ambil keputusan, suamiku pulang. Dia lihat kondisi anaknya. Setelah itu kita putuskan untuk ke dokter. Kebetulan dokter anak yang kita biasanya datangin rumah sakit yang kemarin itu ada masih praktek pas aku chat WhatsApp. Nah, habis itu oke, kita masuklah ke rumah sakit.
karena dia ada demam, otomatis kita masuklah ke ruangan yang emang dikhususkan di ruangan yang itu takutnya mungkin ada positif COVID dan lainnya, tapi nggak apa-apa sih, kita menghargai. Dan setelah itu kita diperiksa, di anamnesa, akhirnya dokter yang memutuskan untuk ya udah dirawat aja, karena dari hasil cek urin yang kemarin itu emang dia udah ada ISK, dan aku pun udah nyerah, nggak bisa ngasih sama sekali antibakterinya di rumah, jadi kayak yaudah deh kita dirawat aja. Aku pun udah ikhlas dari awal mas, pas mau datang mutusin yang kedua datang ke DSA itu. Oke, nah setelah itu kita memutuskan untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Dan ya biasa ya, antigen gitu kan, aku antigen, suami antigen, terus anak juga antigen, dipasang infus. Itu dia udah makin lemes, dia nggak mau makan sama sekali, hawanya kayak mau tidur mulu. Aku ngurus administrasi sama suami, bolak-balik dia tetap tiduran yang kayak ya gitu. Terus akhirnya diinfuskan di ruangan itu juga, kita belum dinaikin ke ranap karena belum ada hasil antigennya. Setelah berhasil untuk di antigen ke anak, akhirnya negatif dan kita dibolehin untuk naik ke atas, walaupun pada saat itu tuh belum di swab gitu. Tapi aku juga bingung sih kenapa peraturan rumah sakitnya itu, ya mungkin ini protokol, tapi kayak ya kan antigen udah dong cukup, dan emang kita ISK ini diagnosanya, jadi jangan kayak malah lucu gitu. Nah hari itu tuh kita nggak di swab gitu. Udah oke. Nah setelah itu kita berjalan tuh ya, hari itu kayak pas udah nyampe rumah sakit, setelah dikasih anti mual kayaknya dia udah nggak muntah lagi sih. Terus pas malamnya juga udah kita tidur nyenyak semua, alhamdulillah. Oh iya, di sini tuh boleh ditungguin 2 orang ya maksimal untuk anak, tapi kalau dewasa kayaknya cuma 1 maksimal tuh. Nah dan itu pun harus antigen. Oke. Nah aku full di sini, aku nggak kemana-mana, aku full jagain dia. Tapi suamiku tuh ya masih bolak-balik karena dia harus beraktivitas di luar sana ya. Terus tapi mereka nggak terlalu menghiraukan sih, maksudnya kayak iya yang penting dia udah antigen, dan rumah sakit tuh kayak memberlakukan 7 hari untuk 7 hari ke depan tuh masih aman gitu loh tanpa antigen gitu. Nah oke. Alhamdulillah kayak gitu, jadi kayak nggak yang ketat banget gitu. Setelah itu kan kita dirawat di sini hari pertama, yaitu tadi pas udah masuk 1 kali juga untuk antibiotiknya. Terus kita tidur nyenyak, paginya dia sangat ceria, alhamdulillah, mau makan, minta cemilan. Hari kedua malam ini tuh tiba-tiba dia diare. Oke, ya udah deh, mungkin emang udah saatnya. Terus dia pup yang banyak gitu, tapi nggak yang cair banget, dia kayak ada teksturnya gitu. Nah terus habis itu aku tungguin aja karena emang dia udah nggak nyaman untuk BAB di Pampers gitu, walaupun kita masih pakai Pampers. Nah akhirnya kita amati malam itu sempat 2 kali, dari jam 9 sampai jam 10 sebelum dia tidur tuh dia 2 kali BAB. Paginya semalam suntuk kita tidur full, oke, nggak ada gangguan, alhamdulillah, nggak demam. Nah demamnya itu cuma di hari pertama doang sampai malamnya gitu. Terus aku pas malam yang di hari pertama itu tuh kayak, Mbak ini nanti gimana ya, karena dia nggak mau sama sekali minum obat. Akhirnya dokternya tuh mengadviskan untuk dikasih infus paracetamol gitu. Alhamdulillah setelah 1 kali dikasih infus paracetamol tuh benar-benar langsung turun, yang nggak naik-naik lagi, selalu yang 36,5, 37 gitu, 36 dan seterusnya. Oke, sampai hari ini ya, ini hari keempat kita dirawat di sini. Oke, nah setelah itu udah kan, itu hari ketiga, hari ketiga pagi dia ternyata kayak
masih tidur tapi dia pup yang banyak banget dan itu encer. Aku super panik banget dan ya aku paksa untuk dia bangun untuk apa kan bersih-bersih gitu. Oke, setelah itu dia kayak masih melilit kesakitan, terus aku ajak lagi dia untuk pup yang kedua dan itu ternyata juga tetap masih cair banget. Nah akhirnya dia masih kesakitan yang lemes gitu, pokoknya kasihan deh. Kita bilang ke perawat yang jaga untuk memberitahukan kepada dokternya dan akhirnya ada dokter jaga yang ngecek, dikasih injeksi OMZ kalau nggak salah itu obatnya. Udah tuh langsung dia bisa tidur sampai jam 12 siang. Oke, jam 12 siang sampai sore itu dia kayak better, tapi kayak yang rewel banget gitu loh. Aku nggak ngerti maksud dia apa, kayak papa tuh salah terus ya gitu deh ya. Mungkin dia udah mulai bete juga di rumah sakit udah 3 hari. Nah terus setelah itu sore itu mau makan dikit banget, tapi setelah makan pun dia masih bilang aku sakit perut mah gitu. Nah terus malam, alhamdulillah malam ini kita bisa tidur nyenyak. Dan pagi ini walaupun dia sampai jam sekarang ini aku bikin video jam 9-an dia belum bangun, tapi alhamdulillah dia nggak ada keluhan apapun, suhunya normal. Next video aku mau jelasin kenapa sih bisa terjadi ini semua. Dan insya Allah aku juga bakalan jelasin juga bakteri apa yang sudah ada di dalam tubuh dia. Mudah-mudahan hari ini juga udah ada tanda-tanda kita boleh pulang sama dokter gitu. Aku sih nggak pengen banget buru-buru, cuma kayak aku kasihan dia pasti udah nggak nyaman di sini. Jadi mohon doanya ya semua. Nanti next video aku pasti bakalan jelasin dan sharing kepada kalian semua untuk kenapa sih bisa terjadi ini semua gitu. Karena ini menurut aku tuh penting banget ya. Aku curiga sih ini terjadi karena aku belum toilet training sampai 3 tahun ini, hampir 3 tahun ya usia dia. Itu karena nggak siapnya aku gitu, kayak aku tahu dia udah siap, dia udah bisa bilang pup, pipis, ke toilet gitu, tapi aku kayak ya Allah aku takut najis kemana-mana gitu. Jadi kayak akhirnya dia yang berkorban sampai mungkin karena sakitnya ini. Ya Allah maafin mama. Pokoknya semoga setelah ini ketemulah itu bakteri dari hasil kulturnya, nanti kita sharing lagi. Oke, thank you for watching. Semoga kalian sehat-sehat ya. Terima kasih yang udah doain. Bye bye. Assalamualaikum.